Selamat datang di ruang ujian, Abang Faisal. Datang, Pak. Mudah-mudahan tempat duduknya tetap dingin, tetap sejuk, tidak menjadi panas. Oke, siap untuk diuji. Insya Allah, Pak. Oke. Abang Gana, tadi Pak Hadi standby dulu ya, Bang Gana. Pak Hadi, oke, berarti saya langsung. Jadi Abang Faisal Ya, akan Pak. diuji oleh dua orang, saya dengan Pak Hadi, maksimal 50 menit. Jawablah yang ditanyakan, jangan menjawab yang tidak ditanyakan. Ya, Pak. Jangan memotong pertanyaan. Kalau kurang dimengerti silahkan mengulang lagi, minta diulang. Ya, Tapi jangan berulang-ulang. ya, Makanya Pak. dicermati betul pertanyaan-pertanyaannya. Lebih banyak, lebih cepat menjawab, lebih banyak yang didapat. Lebih lama menjawab, lebih sedikit yang didapat. Silahkan dipikirkan saja itu. Jadi jawablah dengan tepat dan cepat. Oke? Ya, Pak. Ya. Siap ya? Insya Allah, Pak. Kok Ya. seram, Pak, ya? Hah? Kok seram rasanya? Oke, silakan berdoa dulu kalau gitu. Biar tenang. Udah, Pak. Oke, saya mulai dari LK. Bang Faisal, Iya, kebetulan Pak. pembahasannya waktu itu dengan saya. Saya mau melihat realisasinya. LK itu kaitannya tentu dengan rencana aksi, betul nggak? Iya, Pak. Berarti rencana aksi itu harus berpijak pada LK. Iya, Pak. Dalam hal apa? Yang pertama itu keterkaitannya, Pak. Terkaitan dalam hal apa? Keterkaitan dalam menyusun aksinya, Pak. Hah? Dalam menyusun aksinya. Dengan apa? Menyusun aksinya, Pak. Iya, aksinya harus berdasarkan apa? Berdasarkan LK tadi, Pak. LK berapa? LK 1.4 yaitu tentang akar permasalahan, Pak. Aksi bukan mengangkat masalah, aksi dari solusi. Melaksanakan aksi itu berdasarkan solusi, Hmm. Oh, iya, iya, Pak, ya. ya kan? Nah, permasalahannya apa nomor satu? Permasalahannya yaitu kurang motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, Pak. Oke, solusinya apa nomor satu? Solusinya yaitu menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif, Pak. Model pembelajaran inovatif. Nomor dua apa masalahnya? Nomor dua itu guru belum optimal dalam strategi pembelajaran di kelas, Pak. Oke, solusinya? Solusinya tadi dengan menggunakan menyusun evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran, Pak. Tadi belum optimal apa tadi? Guru Nomor belum dua. optimal dalam strategi pembelajaran di kelas, Pak. Lalu kenapa jadi solusinya evaluasi? Ya, soalnya mengangkat dari LK 1.1 yang bagian siswa gagal mencapai tujuan pembelajaran, Pak. Ya iya. Lalu yang strategi itu apa? Masalah atau solusi itu? Masalah itu kan selalu diambil dari LK1. Iya, iya, Pak. Apa jadi masalah nomor dua? Masalah nomor dua yang di LK 1.4, Pak, ya? Masalah itu sama semuanya. Oh, iya, Ujungnya di dua-dua. iya, Pak. Coba di dua-dua apa masalahnya? Nomor dua. Masalahnya yang di LK 2.2 yang nomor dua tadi, Pak, ya. Itu guru belum optimal dalam metode pembelajaran di kelas, Pak. Lalu solusinya? Solusinya yaitu menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi. Ya, belum optimal itu apa maksudnya? Belum optimalnya dalam dalam penggunaan model pembelajaran metodenya, Pak. Metode kayak model seperti itu, Pak. Bukan, maksudnya yang belum optimal itu pelaksanaannya atau metodenya. Oh, pelaksanaannya, Pak. Kenapa tidak optimal? Itu
Mungkin dari gurunya, Pak. Kok mungkin kan ente yang Oh merasakan. iya, bisa Hah? jadi dari gurunya, Pak. Dari gurunya. Ya, belum Oke. terbiasa menggunakan model-model tersebut. Tadi solusinya menggunakan Menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif, Pak. model-model pembelajaran yang inovatif. Masalah tiga apa? Masalah tiga itu guru kurang terampil dalam merancang model pembelajaran inovatif, Pak. Solusinya Solusinya menggunakan model PBL, Pak, Problem Based Learning. macam mana mau menggunakan PBL, merancang aja nggak bisa. Masalahnya kan tidak bisa merancang kan? Hmm. Ya, Tunggu, Pak. Wah, ayah. oh Tapi, ya. tapi kan belum belum terampil, Pak. Hah? Belum terampil. Belum terampil. Jadi harus sejalan lah Bang Faisal. Nomor empat apa? Nomor 4 itu tentang peserta didik kesulitan mengerjakan soal berpikir tingkat tinggi, Pak Hots. Mau sulit mengerjakan Sulit mengerjakan soal berpikir tingkat tinggi. soal hot. Iya, Pak. Kenapa dia tidak bisa atau sulit mengerjakan soal hot? Kemungkinan itu Jangan kemungkinan itu iya, hasil maaf, analisis. Pak. Itu terjadi karena guru sulit merumuskan indikator soalnya, Pak. Oke, solusinya. Solusinya yaitu membuat kisi-kisi soal berbasis HOTS, Pak. Oke, sekarang coba kita lihat soalnya. Bentar, saya buka dulu. Soal Bang Faisal. Mana? Oh, ini instrumen. Oke. Kenapa Bang Faisal salah memasukkan ini? Ya, Pak. Pemerintah Kabupaten Sanggau, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar Negeri 01 Sosok. Apa nih? Itu instrumennya, Pak. Instrumen apa? Instrumen penilaian. Jadi soalnya berbentuk apa nih? Uraian, Pak. Uraian. Ya. Ini untuk mupel apa? Mupel IPS sama bahasa Indonesia, Pak. IPS sama bahasa Indonesia. Iya, Pak. Tidak boleh seperti ini, Bang Faisal. Yang diperbolehkan satu teks untuk beberapa soal itu hanya untuk bahasa Indonesia. Hmm. Selain itu tidak boleh satu teks satu soal. Oh, ya, Pak. Tidak boleh. Kalau ini digabung, ya kan bahasa IPS itu digabung di sini ya tidak boleh. Khusus bahasa boleh satu teks untuk beberapa soal. Iya, Nanti Pak. diubah. Iya, Pak. Atau saya salah kirim ya? Mana saya tahu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oke. Kisi-kisinya mana? Kok tidak lengkap nih Kisi-kisinya ada di RPP-nya, Pak. di RPP? Iya. Oke, coba saya buka RPP-nya. Halaman berapa? Di bagian Oke, halaman 4, nih Pak. Halaman 5. C4. Ini untuk muatan Untuk muatan IPS, Pak. bahasanya mana?
Bahasanya yang di bawahnya tuh Pak, halaman 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 6-nya. Tapi ternyata soalnya disatukan ya. Ya kan IPS malah satu ini, satu teks ya kan, Iya, beberapa soal. berarti berarti nanti dipisah Pak ya. Iya, bukan dipisah. Kalau mau menggunakan teks itu tadi aturannya. Kemudian bunyi indikator soal juga tidak seperti ini. Indikator soal kalau untuk soal MT ini disajikan sebuah teks tentang apa, gitu Mhm. loh kalimatnya. Berarti ini tidak tercapai ini aksinya nih. Ya, mana rubrik pensekorannya? Rubrik penskorannya itu halaman di RPP-nya juga Pak. Kunci jawaban. Jawaban Iya, sekolah nomor 1 5, nomor 2 5. Kenapa 5? Bobotnya sama tidak? Level sama soalnya sama tidak? sama Pak. Tingkat kesulitannya? Beda juga Pak. Kenapa jadi skornya sama? Berarti berarti di lain Pak ya. Ini guru nih kadang-kadang mau enaknya saja. Membuat jumlah soal yang bisa kelipatan 10 atau 100 kan gitu. Ya kan? Kalau 5 soal, satu soal skornya 20. Biar kalau betul semua 100. Nggak boleh kayak gitu. Dilihat bobotnya. Oh ya Pak. Jangan mau enaknya saja, Bang Isa. Oke. Sekarang coba dilihat. Udah di print out kan Sudah Pak. RPP-nya? Sudah ada. Nah, dibuka RPP-nya, dilihat. Mana yang ditunjukkan pelaksanaan aksi untuk masalah nomor 1? Masalah nomor satu yang di LK-nya Pak ya. Ya, Bu. Ya, yang dari LK. Ini RPP kan katanya acuannya dari LK. Iya ya Pak. Kurangnya motivasi itu tadi kan saya menggunakan model Pak, model PBL di dalam FPP saya Pak, sehingga Model PBL. memotivasi Oke. siswa. Berarti ini dibuatnya model PBL. Iya Pak. Masalah nomor 2, solusinya apa? Masalah nomor dua itu guru belum optimal. Ya itu tadi Pak, itu kan untuk mencapai tujuan pembelajaran ya Pak. Jadi apa harus sinkron antara tujuan pembelajaran dan evaluasinya Pak. Oke, Bang Faisal. Di sini tidak tergambar ya. Solusinya itu hanya tergambar memunculkan modelnya saja gitu. Sekarang begini, di dalam rancangan kegiatan pembelajaran itu kan ada 3 tahapan ya. Iya Pak, Tahap 1, pembuka pembuka. dalam RPP Pak ya. Iya, judulnya pembukaan kah? Mau tanya Pak pertanyaannya Pak Ada 3 tahapan di dalam RPP itu untuk kegiatan. untuk Langkah-langkah kegiatan. pembelajaran itu kan Oh ada tiga iya, tahapan. di pendahuluan Pak. Pendahuluan, oke, terus, Memiliki ah, inti, inti, penutup Pak. penutup. Sekarang model yang diterapkan PBL ada berapa langkah? Ada berapa Ada fase? 5 Pak. Ada 5 fase. Fase-fase di model PBL ini dilaksanakan di kegiatan mana? Di kegiatan inti Pak. Di kegiatan inti. Itu harus atau tidak harus? Harus Pak. Harus di kegiatan inti. Lalu kenapa ente masukkan fase 5 di kegiatan penutup? Iya Pak. Maaf Pak. Bukan maaf, dulu waktu membuat nih apa pertimbangannya? Ya mempertimbangkannya kalau menurut saya ya Pak, yang pas membuatnya itu ketika mengevaluasi saya itu berpacu kepada mengevaluasinya Pak, proses pemecahan masalah. Jadi saya itu berpatokan apa evaluasi itu di bagian penutupnya Pak. Yang dimaksud fase 5 menganalisis dan mengevaluasi itu apa?
Berarti seharusnya. menganalisis dari masalah yang telah dibuat, Pak. Di mana? Dibuat di mana? Dibuat tergambar di LKPD-nya, Pak. Iya, di tahap berapa? Di tahap fase fase satu, Pak, Fase orientasi satu. awal. Itu dianalisis. Kemudian yang dievaluasi apanya? Saat yang dievaluasinya itu di bagian berarti masalahnya lah Pak ya dievaluasi ya. Mengevaluasi proses pemecahan masalah di situ, bukan kegiatan ngasihkan soal. Iya Pak. Nah, ini ada dua hal yang berbeda di kelompok ente ini. Ada kelompok yang seperti ini, ada kelompok yang evaluasi yang fase 5 itu di kegiatan inti. Iya Pak. Ayo, apa yang menyebabkan perbedaan itu? Apakah hasil diskusi ataukah masing-masing punya dosen bayangan dan guru pamong bayangan? Enggak Pak. Itu kemarin udah tanya sama guru kamu juga. Mungkin enggak tahu juga ya atau salah pemahaman saya itu memasukkan di kegiatan penutupnya Pak. Lalu kenapa ada juga yang di kegiatan inti? Masih satu kelompok loh main teh. Iya iya Pak. Ya, kenapa coba bisa berbeda gitu? Kurang tahu juga Pak. Mungkin saya yang kurang jelas mendengarnya Pak. Ya, saya Hmm. bukan mencari mana salah mana benar, tidak gitu. Tapi coba dibaca, dibaca bukunya, dibaca teorinya. Fase 5 itu apa kegiatannya? Betulkah di situ membagikan soal gitu? Iya Pak. Kamu baca ulang nanti, ya kan? Kemudian nanti Iya Pak. dikonsulkan lagi sama Bu uh, Siti. pembimbing dan guru pamongnya. Iya Pak. Saya mempertanyakan ini, gitu kan? Mm-mm. Kalau saya menyarankan fase 5 ya di kegiatan inti. Ente juga yang bilang Iya Pak. bahwa sintak dari sebuah model itu dilaksanakan di kegiatan inti, gitu kan? Iya Pak. Nah, nanti ditanyakan ini bagaimana gitu kan? Ada saran dari saya seperti itu. Iya Pak. Oke, kemudian di masalah itu ada tidak yang terkait dengan teknologi, pemanfaatan teknologi? Ada Pak. Ada apa masalahnya di situ? Masalahnya saya nanti tuh menampilkan video apa gambar. Bukan, masalah yang di LK itu apa? Oh, masalah yang di LK gambar Pak. Apa gambar? Ya, gambar tentang apa wirausaha Pak. Bukan, yang di LK, yang diangkat masalah Oh, apa mengenai IT ini? itu yang di LK mengenai IT kemarin kan dikerucutkan jadi 4 Pak ya. Itu udah tergambarkan di di apa merancang model pembelajaran inovatif Pak. Karena kalau Oke, menurut saya tuh pembelajaran inovatif tuh pasti menggunakan ada kaitannya dengan IT-nya Pak. oke, di mana dimanfaatkan? Yang pertama itu pas persepsinya Pak, saya menyampaikan apa menayangkan video tentang tentang apa wirausaha Pak. Terus di kegiatan intinya tidak Kegiatan intinya ada juga Pak. apa? Itu yang menampilkan gambar Pak menunjuk wirausaha. Sekarang begini. Cuma ada juga saya tuh memanfaatkan menggunakan Chromebook Pak. Kebetulan di sekolah tuh ada Chromebooknya juga. Sekarang begini, coba lihat tujuan pembelajaran nomor 3. Iya Pak. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengurutkan 5 komponen. Ya kan? Iya Pak. Kemudian nomor 4, dengan berdiskusi, siswa mampu menyajikan teks. Kemudian kalau dilihat dari tujuan ini, rasanya saya tidak melihat ada pemanfaatan IT. Di tujuan nomor berapa ada pemanfaatan IT?
Berarti harus tergambarkan di tujuannya juga Pak ya. Bukan, tidak harus. Saya tanya nih, di tujuan Oh, nomor berapa memanfaatkan IT? di tujuan nomor satu ada Pak. Dengan cara apa? Kan nanti kan siswa tuh ada di LKPD-nya ada masalah, kemudian siswa tuh boleh mencari jawabannya di Google Pak. Kan karena saya sudah menyiapkan Chromebook setiap kelompok. Oke. Terus nomor mana lagi? Nomor berapa lagi yang Kem- memanfaatkan IT? Kemudian dalam me- apa tujuan dari nomor tiganya tuh Pak, saya Nomor menampilkan tiga. menampilkan PowerPoint tentang lima komponen teks daftar riwayat hidup. Jadi teksnya itu berupa slide yang ditayangkan. Iya Pak. Nomor 5, Nomor limanya menyaji. Kok nomor? Maksudnya Pak? menggunakan itu enggak, memanfaatkan IT enggak? Yang nomor empatnya ya Pak ya. Nomor 5. Nomor lima mana Pak ya? Nomor 4 kan tuh. Sampai empat ya Pak tujuannya Pak. Oke, nomor 4 gimana? Iya. Nomor empat kan menyajikan Pak ya. Ya. Kayaknya menyajikan sebuah sebuah teks enggak menggunakan IT Pak. Jadi 1 2 3 memanfaatkan IT. Iya, Jadi sudah ini sudah Pak. sudah terjawab masalahnya. Solusinya ada. Aduh. Ah, Iya Pak, sudah solusinya ada. ada Pak. Ada. Di rencana aksi tergambar. Rencana aksi tergambar Pak. Tergambar. Kemudian coba mana langkah-langkah kegiatan di kegiatan itu yang menggambarkan langkah kegiatan untuk mencapai tujuan nomor 1. Tunjukkan ke saya. Langkah-langkah kegiatan. Itu kalau di RPP-nya bukan tiga peluang kegiatan. Di langkah kegiatan yang fase ketiga, Pak. Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Ya, Dengan kerja kelompok, siswa mampu menemukan 3. Oke. di kegiatan inti, Pak. Kegiatan inti. Fase 3. Oke. Sekarang yang untuk nomor 2. Yang Tujuan nomor 2 di mana? menyajikan laporan tentang kesejahteraan. Itu di nomor 13, Pak. Nomor 10, Pak. Nomor 10. Ya, Nomor 10 itu udah fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil. Menurut ente nih, Sal, hmm, rincian kegiatan mencapai tujuan itu di fase berapa? soalnya kan menurut saya nih Pak kan menyajikan Pak ya. Hmm, Berarti menyajikan itu masuk di fase mengembangkan dan menyajikan hasil Pak. sebentar, tujuannya. Lalu kapan bekerjanya? Yang di fase 3 bekerjanya Pak. Jadi nomor 1 dan 2 ini sebetulnya sama. Yang satu menemukan, yang satu menyajikan gitu. Iya Pak. Terlalu rendah ya. Menemukan peranan Indonesia di bidang ekonomi. C4. Oke. Jadi ada hal-hal tadi yang saya sarankan ya, Bang Isal. Iya Pak. Yang bagian 5 tadi Pak ya. Ya, yang fase-fase itu kenapa jadi ada dua persepsi gitu ya kan? Uh, kalau saya pemahamannya fase 5 itu di kegiatan inti. Iya Pak. Pemahaman saya bukan nanti harus mengubah ke fase itu, fasenya bukan harus mengubah, bukan kan? Iya. Silakan didiskusikan kembali. Oke, cukup Abang Faisal. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ada ya sedikit-sedikit tambahannya.
Ya, Pak. dan nanti akan diuji oleh mana Pak Hadi udah standby lagi. Oke. Oke, oh yes, silakan Pak Hadi. Kirain belum. Udah mau saya suruh keluar. Silakan. Baik, Faisal ya. Ya, Pak. Tadi sudah banyak diapakan Pak Eri. Saya mengingat saudara pendalaman materi ya dalam materi bahasa Indonesia. Apa yang saudara dalami, yang dipelajari materi bahasa Indonesia untuk sekolah dasar yang kemarin? Saudara pernah mengajar mata Ya, Pak. pernah kan? Ada membaca literasi, Pak. Loh, masa? Ya, Itu Pak. bahasa Indonesia itu penting sekolah dasar itu. Apa yang saudara pelajari kemarin untuk pendalaman materi? Itu seperti membaca, Pak. Ya, oke lah, keterampilan berbahasa. Ya, Pak. Coba saudara sebutkan keterampilan berbahasa. Apa saja? Mendengarkan, Pak. Mendengarkan. Ya. Itu saja. Menyimak. Wah, bahaya nih kan. Saudara ngajar saudara dasar, kalau bahasa Indonesia saudara lemah nanti lumpuh anak-anak itu. Karena ini sebagai alat komunikasi itu maka mau saya tes. Mau saya tanya saudara itu. Ya, Pak. Masa keterampilan berbahasa pun nggak tahu? Yang pertama itu menyimak, Pak. Kemudian berbicara, baca, sama menulis. Berbicara, membaca, menulis. Menyimak tadi, Pak. Kalau saudara mengajarkan di sekolah dasar, keterampilan mana dulu? Keterampilan membaca, menyimak, Pak. Hah? Menyimak, Menyimak Pak. ya sebenarnya ya. Hebat. Oh bahaya nih saudara nih. Ini pondasi ya. Mereka belajar tuh pondasi nih, keterampilan berbahasa. Jadi anak itu harus terampil dia berbicara, terampil dia menulis, terampil dia menyimak, terampil dia membaca. Itu yang diharapkan ya. Kalau tidak, semua pembelajaran tidak bisa dengan baik dia memahaminya. Kalau 3 pondasi, ini 4 pilar yang harus itu. Di sekolah dasar itulah kita meletakkannya. Iya, Pak. Jadi bagaimana itu kalau saudara pernah mengajar kelas berapa bahasa Indonesia? Walaupun dia tematik lah, enggak. Kelas 6, Pak. Kelas 6. Nah, jadi apa itu? Saudara sekarang membuat RPP itu kelas 6 Ya, Pak. yang atau yang mana di antara 4 itu ada mata muatan bahasa Indonesia? Yang pada aspek berbicara, Pak. Nanti kan di kegiatan intinya tuh ada menyajikan, Pak. Nanti setiap kelompok tuh menyajikan dari hasil yang telah mereka kerjakan, Pak. Jadi mereka ini kan dari awal sebenarnya sudah dilatih bagaimana dia berbicara. Itu kan alatnya. Ya. Tapi kan tidak langsung berbicara. Iya, Kan ada Pak. juga keterampilan lainnya. Ya, keterampilan menulis. Ya. Jadi menulis itu bagaimana penerapannya kalau saudara di muatan pembelajaran itu? Ya. Kalau di pembelajaran yang saya ambil ini, Pak, di menulis itu
pada saat di LKPD Pak. Nanti kan ada pertanyaan, kemudian nanti siswa tuh menulis jawabannya Pak, menulis jawabannya. Ini untuk kelas 6. Untuk Ya, kelas berapa? Kelas 5? apa Pak? Untuk kelas berapa ini? Untuk kelas 6 Pak. Setelah itu dia menulis, kemudian tadi itu sudah berbicara, kemudian nanti pada saat nanti menyimak juga ada Pak. Nanti kan saya ada nayangkan video, nanti siswa juga ada menyimak. oke, tidak. Maksud saya, saudara memberikan mereka menulis. Setelah itu respon dari guru terhadap apa yang dikerjakan bagaimana? Oh, melihat hasil kerjanya Pak. Sudah melihat? Hanya melihat saja? Enggak, melihat dan mengoreksi hasil pekerjaan mereka. Setelah itu? Membimbing, kemudian mengevaluasi Pak. Nah, harusnya kan tidak seperti itu. Ya. Saudara minta dia menulis, latihan menulis. Saudara koreksi apa yang masih lemah. Saudara komunikasi lagi dengan dia. Ini lemahnya di sini. Ini harusnya dikasih feedback, harus itu. Jadi bukan ditinggal-tinggal gitu saja dalam proses pembelajaran itu. Memberi tugas, tapi harus ya dikoreksi, harus ada responnya sehingga dia tahu apa yang kurang, apa yang unggul. Iya, Pak. Ini untuk sekolah dasar nih penting sekali. Kalau saudara nampaknya kurang menguasai, bahaya nanti untuk sekolah dasar akan ya berentetan nanti dia ke menengah. Dia tidak membaca pun susah. Ya, membaca susah memahaminya. Karena tidak saudara. Dan ini untuk ini hanya banyak latihan. Iya, Pak. Apa yang saudara beri latihan keterampilan berbahasa untuk anak-anak itu? Secara muncul keterampilannya, skillnya. Iya, Pak. Kan ada, bagaimana saudara memberi latihan dia untuk apa? Dia terampil berbicara. Apa yang saudara berikan pada mereka? Ini bisa melatihnya Pak, seperti kayak melatih dia memperkenalkan diri dia di depan kelas, kemudian juga bisa melatih dia mengungkapkan pendapat seperti itu Pak. Ini memang saudara pernah lakukan atau apa? Hanya menjawab pertanyaan saya saja? Pernah Pak, pernah saya lakukan Pak. Ya, jadi saudara ya, untuk muatan bahasa Indonesia sangat penting karena dia sebagai alat, sebagai bahasa komunikasi, semua bidang studi. Kalau dia tidak terampil membaca, artinya terampil itu apa? Iya Pak. Ya, artinya dia apa yang dia baca, dia cepat memahami apa yang isinya. Itu orang terampil. Iya, Pak. Banyak juga orang membaca dia tidak tahu apa yang dibaca. Ya. Dia terampil berbicara, kapan dia disuruh berbicara, di mana saja, apa saja dia bisa. Apa? Ya tentunya sesuai dengan karakteristik anak. Ya. Jadi baik ya. Saya ingin bertanya ini, saudara mengajar ada berapa tahun? Sudah hampir 5 tahun Pak, masih 4 tahun. Nah. Coba saudara sebutkan apa tugas pokok guru itu? Tugas pokok itu yang pertama itu merancang. Merancang itu terdiri dari kayak merancang SPP, menentukan silabus, kemudian menentukan tujuan pelajaran. Kemudian yang kedua itu melaksanakan Pak, melaksanakan pembelajaran, kemudian menerapkan apa yang telah kita rencanakan. Kemudian yang terakhir itu mengevaluasi Pak, atau mengukur dari yang kita telah rencanakan dan kita laksanakan. Oke, sekarang pelaksanaan pembelajaran ya. Jadi saudara akan melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Jadi ya dalam pelaksanaan itu ya, kalau nanti saudara ditunjuk sebagai pengawas, apa yang saudara lihat, yang saudara isi? Kan kemarin mengisi ada lembaran observasi. Apa saja yang diamati dalam lembar observasi guru mengajar itu? Itu Kadang kan ada mengisi, membuat ya persiapan rancangan evaluasi itu. Apa saja yang saudara amati dalam pelaksanaan pembelajaran itu? yang amati, yang pertama itu pengetahuan, yang kedua itu keterampilan, Pak. Masa? Loh, kemarin yang saudara susun itu dalam rencana penyusunan sebelum peer teaching itu kan menyusun ada 5 format ya, jurnal, kemudian itu lembar observasi guru mengajar, ada lembar wawancara, ada hasil, ada artefak pembelajaran. Nah, jadi di situ kalau dalam format pembelajaran maksud saya, observernya ya kan saudara membuat. Jadi saudara ada yang mengajar, ya melaksanakan pembelajaran, ya ada yang mengobserver. Nah, kan kemarin dibuat apa yang diobservasi itu. Saya ingin penjelasan saudara. Yang saudara buat kemarin itu untuk observasi guru mengajar itu apa-apa saja? Yang di LK 3-nya, Pak ya? Hah? Nah, yang kemarin rencana pembuatan itu. Rencana evaluasi itu yang kemarin sebelum peer teaching kan dibuat itu. Oh iya, Pak. Nah, kan ada satu di antaranya yang sudah saudara buat itu ya mengamati guru mengajar ya, itu observasi. Nah, yang diamati kan ada apa yang dilakukan oleh yang mengamati, apa yang dia lihat berdasarkan format yang sudah saudara buat itu. Yang pertama itu melihat perangkatnya, Pak. Kemudian kalau dalam proses pembelajarannya itu cara membuka pembelajarannya, Pak. Kemudian ada menyajikan materi, terus itu ada penggunaan metode, model pembelajarannya, kemudian penggunaan bahasa, kemudian ada alokasi waktu, setelah itu penguatan atau motivasi siswa. Kemudian ada teknik bertanyanya bagaimana, kemudian teknik penguasaan kelasnya bagaimana, kemudian penggunaan medianya, Pak. Itu yang saudara buat gitu, betul gitu? Oh, Iya, rumit Pak. sekali. Rumit sekali itu saudara buat seperti itu. Nanti kan saudara membuat format evaluasi kan akan saudara isi nanti di PPL itu. Berarti Hah? Oh, bahaya sekali nih saudara itu. Saudara tugas di mana, Faisal? tugas di SDN 13 Engkasan, Pak. Apa? SDN 13 Engkasan, Pak. Di mana tuh? Di Sosok Tayan Hulu, Oh, di Kabupaten Sosok. Sanggau, Pak. Baik, saya minta sebutkan saudara menyusun RPP, ya. Coba saudara jelaskan dengan saya apa komponen yang terpenting di dalam RPP itu. Komponen terpenting dalam RPP itu ada tujuannya, Pak. Tujuan pembelajarannya, kemudian ada langkah-langkah evaluasi. Ada langkah pembelajaran, kemudian ada evaluasinya, Pak. Mengapa tujuan pembelajaran itu penting? Coba saudara, mengapa langkah-langkah pembelajaran itu penting dan evaluasi? Coba saudara serahkan apa fungsi masing-masing. Kalau menurut saya tujuan itu penting, Pak, karena itu untuk mengukur keterampilan anak,
sampai mana, sejauh mana siswa itu tercapai dari tujuannya, Pak. Kemudian bisa juga mengukur pengetahuannya, Pak, sampai mana pengetahuannya itu telah dilaksanakan. Kemudian pada tahap pelaksanaannya juga pelaksanaannya juga terlihat di dalam FPP itu sangat penting juga, Pak, di apa langkah-langkahnya, yaitu menggunakan model apa, menggunakan pendekatan apa yang sesuai dengan berkaitan dengan apa tujuannya tadi, Pak. Kemudian yang terakhir itu evaluasi, Pak. Berarti evaluasi ini juga nanti untuk mengukur dari pengetahuan dan sampai sejauh mana siswa itu telah apa menyelesaikan atau mengukur siswa itu sampai terhadap tujuan pembelajarannya, Pak. Baik, saya kira cukup Pak Gana, bisa Pak Edi, Pak, silakan saudara. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Gana. Bang Siap, Pak. Faisal silakan live dari ruangan ini. Iya, Pak.